Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa, arsalahullahu bashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat berhadir di masjid yang kita cintai dan kita muliakan ini, terhormat dari sisi syariat dan dimuliakan dari sisi dunia. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, teladan hidup bagi kita yang terbaik, baik dalam kehidupan yang sekarang ataupun kehidupan setelah kematian nantinya. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Di dalam Islam, rukun yang paling utama setelah syahadat adalah salat. Di ketika Rasulullah menyampaikan urutan rukun Islam tersebut, maka tertib pada penyebutan tersebut juga terukur dan terstruktur. Laisa ashwaiyan, kata mereka, bukan ujuk-ujuk, bukan sembarangan. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah wa itaiz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Urutan yang kedua setelah syahadat adalah salat. Tidak sah salat apabila tidak ada syahadat, dan tidak sah syahadat apabila tidak ada salat. Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah tidak salat karena malas juga dikategorikan sebagai kufur atau hanya sebagai pelaku maksiat. Imam Hanafi menyatakan orang yang meninggalkan salat setelah diproses untuk taubat 3 kali tidak mau taubat, maka yuqtalu bi dharbi unuqihi kufran la haddan. 3 kali diproses untuk taubat, tidak mau bertaubat dari meninggalkan salat, dihukum mati dengan cara dipenggal lehernya karena dianggap kufur. Beda dengan dalam mazhab jumhur, hukumannya sama tetapi statusnya haddan, sebagai hudud pidana meninggalkan salat. Ini tentang salat. Walaupun salat merupakan rukun Islam yang utama setelah syahadat, menariknya di dalam Islam tempat mempraktekkan salat itu tidak disebut sebagai musalla. Tempat yang resmi untuk menunaikan salat justru namanya masjid, bukan musalla. Padahal secara gramatika di dalam bahasa Arab, secara etimologis, salat tempatnya disebut musalla.
Tapi justru yang menjadi tempat resmi sholat dinamakan masjid. Padahal masjid merupakan nama untuk tempat salah satu rukun sholat, yaitu sujud. Tempat sujud disebut masjid, sholat, tempat sholat disebut musalla. Tapi justru masjid yang tempat sujud, kedudukan dan hukumnya lebih tinggi daripada musalla yang tempat sholat secara harfiah. Di musalla tidak berlaku i'tikaf. Di musalla tidak berlaku larangan masuk bagi orang yang berhadas besar. Di musalla tidak berlaku salat Jumat. Masjid mempunyai kedudukan khusus. Ini sebuah anomali. Ketika nama pekerjaan lebih besar, nama tempat mengerjakannya itu dalam status hukum menjadi lebih kecil. Sujud secara perbuatan lebih kecil, bahagian dari rukun salat, tapi tempat sujud itu ukuran dan kedudukannya menjadi lebih tinggi. Muncullah pertanyaan, lalu apa yang dimaksud dengan masjid? Bagi kita sekarang tidak ada perdebatan lagi bahwa masjid itu adalah bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan salat fardu 5 waktu. Tetapi para ulama membagi 2 kategori. Benar bahwa masjid adalah tempat pelaksanaan salat fardu 5 waktu, tetapi dibagi 2 kategori. Ada yang masjid itu dilaksanakan Jumat, ada masjid yang tidak dilaksanakan Jumat. Jadi bukan asal sudah ada masjid bisa menyelenggarakan Jumat, tapi untuk penyelenggaraan Jumat disyaratkan mesti ada masjid. Untuk masjid yang dilaksanakan Jumat disebut dengan masjid jami'. Sedangkan yang satunya tidak diselenggarakan Jumat, hanya disebut masjid saja. Bagi orang Arab, kata-kata jami' itu sudah lebih akrab penggunaannya daripada masjid. Karena setiap masjid di Arab itu biasanya jami', ada pelaksanaan Jumat. Namun juga ada masjid ukurannya sangat besar, bahkan mengalahkan ukuran dari Masjid Islamic Center ini. Namun sepanjang hayat di masjid itu tidak pernah diselenggarakan Jumat. Di mana? Dua-duanya terdapat di Mekah. Yang satu terdapat di Arafah, namanya Masjid Namirah. Kalau Islamic Center ini kita bandingkan dengan masjid tersebut, hanya seperempatnya saja. Satu lagi terdapat di Mina, namanya Masjid Khaif. Itu 2 masjid yang ukurannya sangat besar, kedudukannya sangat istimewa, tetapi tidak pernah diselenggarakan Jumat sama sekali. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat Jumat. Sebab salat Jumat mesti di dalam wilayah pemukiman masyarakat, fi hududil iqamah, di dalam batasan tempat tinggal. Makanya di Aceh dulu ada sebuah persoalan, sebuah masjid yang menjadi pertanyaan besar, sahkah salat Jumat di masjid itu atau tidak. Itu terdapat di Kabupaten Pidi, di daerah Blangmalu. Itu di persawahan yang sekarang sudah dibangun masjid baru sebelah kanan dari SPBU. Sebelumnya di sebelah kiri ada masjid. Masuk di dalam kawasan pemukiman Ujung Rimba, tetapi jauh dari pemukiman masyarakat, enggak ada penduduk sekitar masjid. Saja alai mutikilau, baru merumpok perkampungan. Maka muncul pertanyaan dulu, sahkah Jumat di tempat tersebut ataukah tidak? Karena terasing dari pemukiman penduduk. Maka para ulama membuat gambaran, masjid itu dianggap dalam pemukiman atau tidak. Ukurannya sederhana, bukan dari jarak tempuh, tetapi dari kondisi normal. Apabila di perumahan penduduk disiapkan, dimasak makanan, kira-kira aroma makanan tersebut tercium nggak sampai ke masjid? Minyak tengah hura na urang ceruh karing, nyan be karing terceruh nyan truk ke masjid. Apabila tercium, maka itu dianggap di dalam wilayah pemukiman penduduk. Itu batasan. Karena itu dalam sejarah Islam semua masjid dibangun di pusat-pusat keramaian. Dari sejarah pertama Masjidil Haram itu di pusat pasar Mekah.
Masjid Madinah muncul belakangan, juga dibangun di pusat pasar. Ketika di masa Sayyidina Umar perluasan Islam menjangkau wilayah Romawi, Mesir sekarang ini, di daerah Fustat itu dibangun masjid, Masjid Jami' Amru ibnul As, mengabadikan nama panglima perang yang menaklukkan wilayah tersebut. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan perluas wilayah Islam sampai ke Damaskus, itu juga wilayah Romawi dulunya, maka ada kita sebut dengan benteng Aleppo, itu sisa-sisa bangunan Romawi. Yang pertama beliau pikirkan juga pembangunan Masjid Jami' Al-Umawi. Sampai ke negeri kita, bangunan-bangunan masjid tua itu selalu di pusat pasar. Masjid Raya Baitur Rahman di pusat pasar Aceh, Masjid Abu Ci Indrapuri di pusat pasar Indrapuri, Masjid Baitur Rahim Ulele di pusat pasar Ulele. Maka termasuklah kita di Lok Semawe, Masjid Baitur Rahman berada di pusat pasar Lok Semawe, di dekat pajak. Kenapa? Untuk mendekatkan aktivitas masyarakat dengan masjid. Lalu berjalan waktu, paradigma kita tentang masjid itu berubah. Kita ingin masjid itu tenang, tidak terganggu dengan hiruk pikuk kegiatan masyarakat. Mulailah panitia masjid berpikir membangun masjid jauh dari pasar. Maka tenanglah masjid, tidak ada keramaian. Saking tenangnya sampai nggak ada yang sholat. Gaji datang nak sujak ali. Maka masjid harusnya sederhana, mudah dijangkau. Jadi membuka semua akses. Maka dibagilah, ada masjid jami', ada masjid yang ghairu jami'. Maka masjid yang jami' itu sebenarnya diatur oleh pemerintah untuk di mana boleh dilaksanakan Jumat dan di mana yang tidak boleh dilaksanakan Jumat. Dan ulama kita zaman dahulu sangat teliti. Kenapa? Karena nanti terkait dengan mahallul jumu'ah, tempat pelaksanaan Jumat. Bila ternyata masih dalam satu kawasan pelaksanaan Jumat, nanti muncul masalah baru, namanya ta'addud, berbilang-bilang Jumat. Di dalam mazhab Syafi'i pun masih diterima ta'addud apabila ada hajat. Di antara hajat tersebut, masjid ini sudah tidak mampu menampung jamaah, perlu masjid yang baru. Di antara hajat tersebut, jamaah di dua masjid itu tidak mungkin untuk bersatu. Kalau kumpul di sebuah tempat, mereka ribut. Maka di Malaysia, karena otoritas keagamaan dipegang oleh kerajaan, kalau bagi kita mungkin semacam wali Nanggro lah, tapi di Nanggro kita walinya sibuk dengan baliho saja, nggak berbicara tentang hal-hal keagamaan ini. 2007, 2006 saya safari Ramadan ke Malaysia, di Penang, di seberang Perai. Diajak oleh salah seorang ustaz yang juga imam masjid, Ustaz Azhar nama beliau. Ketika berjalan melewati sebuah kawasan, beliau katakan, "Ustaz, coba tengok, sekejap lagi sebelah kanan ada sebuah masjid." Sampailah, itu Ustaz, Masjid Partai UMNO. Nah, kita jalan lagi Pak Ustaz. Kira-kira setengah kilo lagi ke depan, sebelah kiri ada lagi masjid. Itu Pak Ustaz, Masjid Partai PAS. Jadi ada UMNO, ada Partai PAS. Tapi kerajaan Malaysia, mereka mengatur, karena ini berada dalam satu kampung, maka tidak boleh dua masjid ini di hari Jumat dua-duanya beroperasi. Jadi diatur, kalau hari Jumat ini salat Jumat di Masjid Partai UMNO, maka Masjid Partai PAS tutup. Jumat depan salat Jumat pindah ke Masjid Partai PAS, Masjid Partai UMNO tutup. Jadi negara mengatur sedetil itu agar tidak timbul syubhat tentang ta'addud Jumat yang berimplikasi kepada pertanyaan, adakah salat Jumat itu memenuhi syarat ataupun tidak. Tapi di negeri kita, pembangunan masjid, pemerintah nggak mau terlibat sama sekali. Nggak ada keterlibatan pemerintah. Ada tajuk proposal itu nak dia. Gepecik apa gak masjid mehana peng ya. Dan tidak pula diatur di mana boleh bangun masjid, di mana yang tidak. Maka muncullah masalah tersebut. Dulu standar kita di Aceh, masjid itu satu kemukiman, satu masjid. Maka tidak ada pertanyaan tentang ada salat zuhur setelah Jumat atau tidak, karena semuanya memenuhi syarat. Dan bayangkan, saya melihat di Banda Aceh, di Kecamatan Lungbata,
Masjid Jami' Lungbata di masa kerajaan dulu masih diabadikan sampai sekarang. Ukurannya sangat kecil dibandingkan Masjid Jami' Lungbata yang sekarang. Tetapi yang ingin kita tegaskan, masjid kecil itu di masa kerajaan dulu mampu menampung jamaah Jumat ahli Jumat sekecamatan Lungbata, sekemukiman Lungbata. Karena Lungbata itu wilayah pemukiman dengan wilayah kecamatan satu. Sekarang sudah dibangun beberapa masjid lain. Ada Masjid Baitur Rahman Panteri, Masjid Kecik Lemik, Masjid Al-A'la Cat Masjid, Masjid Babu Taqwa di Batoh, Masjid di Gedung Kewangan Peniti, Masjid At-Taqwa di Atuk Pahlawan. Ada banyak masjid yang sudah dibangun, tapi ternyata Masjid Jami' Lungbata itu tidak mampu juga menampung jemaah. Dibangun hampir sebesar masjid kita ini. Maka itu menunjukkan ada peningkatan populasi penduduk sehingga tidak tertampung jemaah di dalam satu masjid. Ada ta'addud, apabila li hajatin tidak menjadi persoalan. Nah, menariknya peran masjid itu selain dari posisinya bergeser dari pusat keramaian menjadi di tempat yang sunyi, juga disunyikan dari berbagai aktivitas. Di dalam sejarah Islam, pendidikan di dalam Islam itu tidak dimulai dari sekolah, karena Islam tidak mengajarkan sekolah. Tidak pula dari ma'had ataupun dayah, karena Islam juga tidak mengenal dayah. Jadi kalau sekarang kita berdebat, "Pu taja entat kulana ta Islamnya ta kapi?" Mbak dayah ta entat. Dayah pun bukan punya Islam. Islam tidak mengajarkan pendidikan apalagi yang berasrama. Islam itu mengajarkan 3 tingkatan pendidikan: dasar, menengah, tinggi. Pendidikan dasar ada di rumah tangga, pendidikan menengah ada di masyarakat, pendidikan tinggi ada di masjid. Maka dulu generasi sahabat dididik dari rumah tangga. Siapa yang jadi guru? Orang tuanya. Orang tua yang mana? Ibunya. Makanya Al-Hafidh Ibrahim menyatakan di dalam bait syairnya, "Al-ummahatu hiyal madrasatu in a'dattaha a'datta jailan tayyibal a'raqi." Para ibu itulah guru yang sebenarnya. Itulah lembaga pendidikan yang sebenarnya. Bila kalian persiapkan para ibu, sungguh kalian sedang mempersiapkan generasi yang tinggi budi pekertinya. Maka di dalam Islam, konten tentang pendidikan perempuan itu menjadi tajuk utama. Bagaimana mempersiapkan para wanita menjadi ibu. Tapi sialnya di negeri kita ini, tidak ada sebuah lembaga pendidikan ataupun instansi yang berbicara tentang pendidikan yang mengarahkan pendidikan para wanita untuk dipersiapkan menjadi ibu. Rata-rata pendidikan yang diproses di negeri ini oleh pemerintah mengarahkan agar para wanita dididik dan dipersiapkan untuk menjadi babu, bejek kelamin. Cikula bercarangnya untuk kata je ke pegawai, cikula bercarangnya untuk je kerja luar negeri. Para wanita dipersiapkan untuk menjadi pekerja babu, bukan untuk menjadi raja, menjadi seorang ibu. Maka inilah indahnya Islam dan itulah buruknya kita. Bukan salah menjadi pegawai, yang salah menjadikan pegawai itu sebagai orientasi utama. Senang ketika anak perempuan sudah jadi pegawai. Menjadi sulit mencari suami karena wanita terlalu mapan. Ketika wanita terlalu mapan, cari suami yang mapan, dia punya standar lebih tinggi. Cari suami yang tidak mapan, harga dirinya akan rusak. Maka rusaklah pendidikan di dalam rumah tangga. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah pertegas dan Allah perjelas kewenangan tersebut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki lebih bertanggung jawab. Maka saya luruskan di majelis ini, qawwamuna itu bukan tentang derajat yang lebih tinggi, a'la manzilatan ataupun a'la derajatan, tapi qawwamuna dari makna tanggung jawab. Orang laki-laki itu lebih bertanggung jawab dibandingkan perempuan. Ini bukan tentang pemerintahan, karena ayat ini berbicara tentang hukum keluarga.
walaupun nanti digeser-geser kepada makna pemerintahan. Kenapa lebih laki-laki lebih bertanggung jawab dibandingkan perempuan? Yang pertama, faktor mauhibah, bawaan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena kelebihan yang Allah berikan kepada sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Maka secara teori dan praktek dulunya, orang laki-laki dari berbagai aspek lebih hebat dari perempuan. Tenaga fisik lebih kuat, intelektualitas lebih tinggi. Maka sepanjang sejarah kita tidak pernah melihat ada sebuah kitab yang penulisnya perempuan. Sepanjang sejarah pula kita tidak pernah membaca sebuah buku yang pengarang buku itu perempuan. Sampai tahun 70-an baru komposisinya terbalik. Perempuan menjadi lebih cerdas daripada laki-laki. Kan urinang lebih carang uragam, tapi uragam kan lebih paak urinang. Orang perempuan tetap standar seperti dulu, hanya kita menjadi lebih bodoh. Lalu apa beda dulu dengan sekarang? Ternyata di masa lalu orang perempuan itu baik Islam ataupun non-Muslim, mereka tertutup auratnya. Coba lihat budaya barat dari film-film koboi itu. Tetap orang perempuan itu pakai baju tertutup dari leher sampai ke kaki, lalu dia pakai topi dan pakai cadar, pakai sarung tangan. Tidak ada orang perempuan yang telanjang. Padahal itu di barat yang bukan Islam. Yang Islam lebih-lebih lagi. Tapi hari ini semua para wanita ditelanjangi. Tilhun. Tidak terkecuali di Aceh yang bersyariat Islam. Kasiyatun ariyat. Mereka berpakaian tetapi telanjang. Itu baje tapi ketat. Itu rok tapi ketat. Itu lu ketat. Bentuk auratnya kita tahu, hanya warnanya yang tidak terlihat. Maka ketika orang perempuan memperlihatkan aurat, saat itulah otak orang laki-laki menjadi bejat. Kenapa? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi kepada orang laki-laki cinta syahwat terhadap perempuan. Makanya bahasa Gaza ada begah, otak laki-laki itu porno. Laki-laki itu otaknya porno. Dan pornonya otak laki-laki bahagian dari kesempurnaan menjadi laki-laki. Yang jadi masalah kan otak porno. Yang jadi masalah adalah faktor pemicu. Hana normal urang agam menyohana porno otak. Tapi yang jadi masalah faktor pemicu. Seporno apapun otak laki-laki, bila berhadapan dengan para wanita yang berpenampilan sopan dan rapi, maka yang porno itu tidak berjalan. Tapi sesopan apapun orang laki-laki berhadapan dengan para wanita yang tidak bagus menutup aurat, maka yang porno tersebut menggelegak. Ini masalah kita. Makanya di dalam Islam urutan pakaian itu menjadi prioritas yang pertama. Ini pendidikan awal di dalam rumah tangga. Setelah didik di dalam rumah tangga, baru kita lepas anak ke masyarakat. Maka dalam struktur perkembangan manusia, anak-anak itu nggak pernah permainannya jauh dari sekitar rumah. Tetap dengan mak. Hom teng tajan mak gejak. Hana tetap ya. Mungkin itu salah satu faktor kenapa di dalam Islam setiap anak disebutkan nama ayah di belakang. Apakah hana tulis nan mak? Alasan logisnya adalah karena ibunya diketahui oleh siapapun. Cit hajan mak sampai umur 7 tahun. Tapi orang tidak tahu siapa ayahnya. Maka payah pegah si Pulan anak bapak Pulin, si Pulin anak bapak Pulan. Payah teah nan ya karena ayahnya yang tidak diketahui. Ibu ini yang sangat berpengaruh pada anak. Maka dididik di dalam rumah bagaimana berinteraksi, bagaimana berbicara, bagaimana makan, bagaimana minum. Begitu dilepaskan keluar, dia siap untuk berinteraksi dengan masyarakatnya. Maka di masyarakat itu pendidikan menengah. Di mana pendidikan tinggi? Di masjid. Maka di dalam bahasa Arab, perguruan tinggi itu tidak jauh-jauh dari masjid. Kalau masjid tadi kita sebut jamiah, maka perguruan tinggi di dalam bahasa Arab disebut jamiah. Universitas Al-Azhar di Mesir itu dimulai dari sebuah masjid. Ketika ruang-ruang belajar sudah tidak memadai, dibangunlah universitas. Maka rektor Al-Azhar, Syekhul Azhar, setiap kali berbicara selalu memperjelas, mempertegas identitas beliau
al-mutakallim bismil azhari jami'an wa jami'atan. Saya berbicara atas nama institusi Al-Azhar, baik Al-Azhar sebagai masjid ataupun Al-Azhar sebagai sebuah universitas. Maka seharusnya kampus-kampus Islam itu tidak boleh terlepas dari masjid. Masjid menjadi pusat orientasi kegiatan mahasiswanya. Sedangkan ruang-ruang belajar itu ketika sudah tidak tertampung di dalam kampus. Jadi hari ini terjadi degradasi peran masjid tersebut. Masjid tidak lagi menjadi tempat pendidikan tertinggi, tetapi menjadi tempat pendidikan terendah. Maka kita perhatikan malam ini, di masjid ini bukan tempat mahasiswa mengikuti kuliah, tetapi tempat anak-anak mengikuti metode Iqra. Terjadi pergeseran nilai. Harusnya di masjid itu tempat kuliah para sarjana, bukan tempat mengaji anak-anak. Karena sangat tidak ideal anak-anak mengaji di masjid sebab mereka ribut. Ya, kembali bising. Anehnya sekarang kita lebih percaya kepada media sosial Facebook daripada hadis Nabi. Di dalam kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid karangan Imam Az-Zarkashi. Ini kitabnya. Ini pengajian kami di Masjid Babut Taqwa di Batoh, sudah halaman 402. Kitab ini itu merangkum semua hukum yang terkait dengan masjid. Halaman depannya seperti ini. I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Tulisan Imam Az-Zarkashi. Itu menjadi referensi dan rujukan para ulama dalam kajian tentang hukum-hukum masjid. Beliau mengutip sebuah hadis Nabi yang menyatakan, "Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum wa khusumatikum wa suyuli suyufikum," sampai seterusnya. Jauhkan masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kecil kalian, dari orang-orang gila di antara kalian, dan dari menghunus-hunus pedang kalian. Di dalam uraiannya beliau katakan, dasarnya melihat bentuk larangan, haram mengajak anak kecil ke masjid. Tetapi berubah dari hukum haram kepada mubah dan makruh karena Rasulullah dalam hidupnya menggendong cucu datang untuk salat ke masjid. Cucu sulung beliau yang bernama Umamah binti Abil As bin Rabi', putri dari Zainab binti Muhammad. Ini yang tertipu cucu Nabi kedua lagi, Hasan dan Husain. Putri Nabi 4 orang, 4-empatnya menikah bersuami, yang tidak punya anak hanya 1 orang, yaitu Ummi Kulsum binti Muhammad. Ruqayyah punya anak, Zainab punya anak, Fatimah punya 6 orang anak. Maka cucu Nabi yang sulung bernama Umamah binti Abil As bin Rabi'. Karena Nabi ingin menghargai dan menghormati para wanita, ketika anak-anak gadis beliau sudah besar tidak mungkin lagi digendong, maka beliau dapat cucu, beliau gendong cucu dibawa ke masjid. Sedang salat beliau gendong cucu. Ini keteladanan Rasulullah yang saya belum melihat ada seorang imam masjid berani praktekkan. Ini kejut. Nya menyuruh imam masjid gejak masjid ke tingku cucu, gu ultimatum oleh ketua BKM. Pernah rencana dong ke imam lah. Menyuruh rencana minta cucu oleh buat. Kita tidak ramah masjid sekarang. Jadi masjid itu ada standarnya. Tenang untuk suasana zikir dan ibadat, tidak boleh ada keributan. Sedangkan anak-anak identitas mereka ribut, orang gila identitas mereka ribut. Boleh bawa anak-anak buat keributan, tapi bukan pada waktu salat. Tapi sekarang kita bantah hadis itu hanya dengan sebuah tulisan di media sosial yang sanadnya tidak jelas, konon dinisbahkan kepada Sulaiman Al-Qanuni, raja dari dinasti Bani Utsmani. Hendaklah kalian khawatir bila di masjid sudah tidak terdengar lagi tawa ceria anak-anak. Tacok hadis yang hanya jelas dari Sulaiman Al-Qanuni dengan meninggalkan hadis dari Nabi yang sudah jelas tadi. Bukan berarti tidak boleh bawa anak-anak ke masjid. Boleh, tetapi harus di dalam pantauan orang tua. Maka coba perhatikan di Arab. Arab itu tidak pernah memisahkan saf anak-anak dengan saf orang dewasa. Orang dewasa yang bawa anaknya, anak itu menjadi tanggung jawabnya. Berdiri di samping kanannya atau kirinya atau di depannya. Sedangkan kita di Aceh, kalau bawa anak-anak, urang ci uke anu mit ulikot. Tidak ada larangan di dalam Islam untuk anak-anak di dalam saf orang tua. Hanya dibuat arahan sebaiknya bila hadir orang tua dan anak-anak, di depan orang tua, di belakangnya anak-anak.
bukan di belakang sekali. Dia berbanding tu nyepat safur agam jumpa ke dia ikut nemit. Saat kita tanya kenapa di belakang sekali, jawabannya itu sungguh tidak manusiawi. Anak bawang Ustaz. Kata mana tanya begah anak bawang? Kalau anak itu disebut anak bawang, pertanda ayahnya bawang laki-laki, ibunya bawang perempuan. Anak bawang. Maka di dalam Islam dibuat aturan, anak-anak baru dibawa ajak ke masjid ketika usianya 7 tahun untuk memperkenalkan ibadat dan akhlak-akhlak Islami. Di bawah 7 tahun sebaiknya jangan dulu diajak ke masjid kecuali di dalam pantauan orang tuanya. Jangan menimbulkan keributan di dalam masjid. Maka tidak bertentangan antara Sulaiman Al-Qanuni dengan hadis Nabi, tetapi kita yang salah menempatkan posisi. Tengah semayang kakaruan nemit bah ke karu deh, cik bergalak nemit masjid. Kelebut semayang tanya hanya kerakaat yang nak cik karu je lagi. Maka orang tua yang ajak anak ke masjid harus di dalam pantauan orang tua. Maka Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau An-Najmul Wahaj ala Syarhil Minhaj, dalam jilid yang ketiga itu memberikan, jilid kedua menjelaskan bahawa salat berjamaah kalau ada anak-anak, itu anak-anak dibariskan di antara saf-saf orang dewasa. Orang raya anak mit, orang raya anak mit, orang raya anak mit. Apa tujuannya? Liyata'allamu minhum, agar anak-anak kecil itu belajar dari orang dewasa bagaimana tata cara solat. Menyerta pebarih tapi anak mit, imu cukeh-cukeh hulai tanpa ikli. Menyebab bineh urang tuha terpuduk anak karu. Maka saat kita hadir acara pengajian ceramah umum, ajak anak-anak, tapi jangan biarkan anak-anak ketemu dengan anak-anak. Anak-anak dudukkan dalam pangkuan orang tua atau di samping orang tuanya. Sebab anak-anak kalau sudah kumpul 2 orang apalagi lebih, nya hanya permula ceramahnya langsung paripurna awaknya. Makanya saya setiap kali diundang ceramah, tantangan paling berat anak mit. Kita tidak mau ceramah itu berlagai badut dan grup-grup tajuk atau mimbar untuk menarik perhatian. Bek terpegat lagi Kapten Vijay dalam filem India, terpegat lucu-lucu nan. Hilang kewibawaan dakwah. Kita harus mampu menarik perhatian itu dengan logika yang benar. Maka jemaah baru tertarik logikanya apabila tidak ada intervensi dari lompat-lompat anak-anak dan ribut anak-anak. Nyata grup-grup tajuk. Dituntut materi dakwah harus baik sambil mendiamkan anak-anak. Bahasa orang tua dan bahasa anak-anak tidak pernah nyambung. Makanya saya sudah mencoba untuk anak-anak, saya gagal. Maka selalu saya tolak undangan ceramah SD, SMP. SMA pun sekarang harus saya pilih-pilih tempat. Karena yang SMA ke mana mecil tidak lagi berjalan pemikirannya. Maka ajak anak-anak ke masjid tetapi di dalam pantauan orang tua. Maka Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan tinggi. Disitulah dididik generasi para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan lain sebagainya. Apa materi pelajarannya? Hanya 2. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Dan luar biasanya alumni yang keluar dari lembaga pendidikan tersebut punya keterampilan paling tinggi di bidangnya masing-masing. Abu Bakar di bidang pemerintahan, Sayyidina Umar di bidang hukum, Sayyidina Utsman di bidang bisnis, Sayyidina Ali di bidang ilmu pengetahuan, Amru ibn al-As di bidang diplomasi, Muawiyah bin Abu Sufyan di bidang politik. Itu dari 2 pelajaran, Al-Quran dan hadis. Hanya pelajaran matematika, tetapi mereka ahli matematik. Tidak ada pelajaran ilmu kedokteran, tapi mereka ahli di bidang kedokteran. Itu luar biasanya. Maka luar biasa pendidikan Rasulullah, sebuah universitas, seorang rektor merangkap dekan sekaligus ketua prodi dan sekaligus sebagai dosen, hanya 2 mata kuliah melahirkan mahasiswa dan alumni dari berbagai keterampilan. Sedangkan kita sekarang ada banyak universitas, banyak rektor, banyak dekan, banyak jurusan, banyak dosen, nauzubillah, alumni yang lahir seragam, koruptor. Apa yang salah? Pendidikan tidak lagi menyentuh akhlak. Orientasinya selalu tentang dunia. Maka kalaulah pendidikan itu dikembalikan ke masjid, nilai-nilai akhlak itu akan bangkit kembali. Maka sekarang ada tantangan bagi kita bagaimana merevitalisasi fungsi masjid di dalam masyarakat, bukan hanya sebagai tempat sholat. Jadi kalau masjid Islamic Center dibangun sebesar ini dengan anggaran yang puluhan miliar rupiah dalam durasi waktu yang bertahun-tahun, multi years, apa yang terjadi? Kalau fungsinya hanya untuk salat, rugi. Maka harus ada pendidikan tinggi di masjid.
Harusnya Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh itu menjadi contoh. Ada pendidikan tinggi. Harusnya di Masjid Raya Baitur Rahman itu difasilitasi abu-abu kita yang senior tersebut. Ada waktu yang Abu Tumin gejak kedih temubut kumpul ulama-ulama junior-junior untuk ikut kajian pada beliau. Gejak Abu Kuta, gejak Abu Mudi, semua buat deh datang junior-junior. Tapi ternyata setiap malam dan setiap subuh ada pengajian di Masjid Raya Baitur Rahman. Jumlah jemaah kita ini jauh lebih ramai daripada yang hadir di sana. Bakal hadir, kamu mendengar rumah tengku. Itu menunjukkan bahwa pengajian itu tidak ada kewibawaan. Kalau pengajian bisa dengar dari rumah, kenapa konser tidak dengar dari rumah saja? Kenapa ketika konser diadakan kita ingin live, hadir di ruangan? Kenapa ketika pengajian kita ingin tayangannya itu lewat media, tidak ingin live? Itu menunjukkan kecintaan kita, keterlibatan kita dalam ilmu, dan fanatisme kita kepada orang alim sudah tidak ada. Saya belum pernah melihat ada jemaah pengajian menangis histeris melihat guru pengajiannya. Tapi kemarin acara konser jepat di lapangan Penanji Long Raya, nyan anak-anak darahnya imo histeris tang-tang cik lagi ya hangan ma aja kabeh humu. Bayangkan itu kegagalan sistem pendidikan kita. Tidak lagi menjadikan orang-orang alim dan orang-orang soleh itu sebagai panutan yang kita terharu ketika bisa bertemu dengan mereka. Saya perhatikan anak-anak muda kita kalau bertemu dengan artis lokal yang luar biasa, bahagia upload status media sosial. Tapi ketika bertemu, saya teringat dulu pertama kali ketemu dengan Ustaz Hamdi Yunus, qari internasional dari Aceh. Urang laga, mameh rupa, sopan. Tapi ketika saya hadir dalam majelis beliau, tidak ada seorang pun yang tergerak ingin mengabadikan foto dengan beliau. Tapi menanteka berge, habis urang. Bayangkan, ini rusaknya pola pendidikan kita. Maka kita berharap seharusnya Masjid Raya Baitur Rahman itu menjadi pionir untuk ikutan dalam hal-hal yang positif. Tapi justru mereka mencontohkan yang negatif. Apa negatifnya? Mimbar masjid yang seharusnya tempat zikir, tempat ibadat, tempat ilmu dan kajian, justru dijadikan mimbar untuk perkawinan. Maka ketika dulu ada guru-guru kita buat pengajian hari Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, terjadi keributan dengan panitia masjid karena guru-guru kita ingin buat pengajian di mimbar utama, sedangkan panitia masjid sudah terima fee untuk pernikahan di mimbar utama. Payah tamong Satpol PP jak pedepat daftaru. Lebih mementingkan nikah di masjid daripada pengajian di masjid. Yang topo syariat. Maka ketika Masjid Raya Baitur Rahman mulai mempopulerkan nikah di masjid, mulailah masjid-masjid yang lain ikut latah menjadikan masjid tempat pernikahan, bukan tempat berzikir dan pendidikan. Nyo masjid tempat menikah, kan bak KUA Pak. Rasulullah menikah belasan kali, enggak pernah sekalipun di masjid. Putri Nabi 4 orang, tidak seorang pun nikah di masjid. Sahabat ribuan jumlahnya, tidak ada seorang pun yang nikah di masjid. Sampai sekarang di Arab itu ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Coba datang ke sana, tanyakan kepada BKM Masjid, adakah orang yang minta menikah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Hana. Tapi bukan berarti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi nggak ada yang menikah. Ada. Siapa? Orang Indonesia. So, Gunawan dengan Paramita Rusadi menikah di Masjidil Haram. Wow, Indonesia menceri. Soalnya yang menikah di Masjidil Haram orang Aceh. Teku Rafli Pasha, Abang Teku Rifki, dengan Tamara Blezinski menikah di Masjidil Haram. Wah, kena menceri. Lain bilang PD menikah sampai noh anak ceri loh. Ini persoalan kita. Jadi justru nilai-nilai masjid itu digeser. Maka harusnya kita akrabkan masyarakat ke masjid dengan berbagai metode. Maka sekarang di Arab itu dalam rangka revitalisasi fungsi masjid, lingkungan masjid yang luas dengan pekarangannya, dibangunlah shalatul istiqbal, ruang-ruang pertemuan. Jadi ada yang ingin menikah, hadir ke dalam masjid pernikahan yang laki-laki saja, wali, pengantin laki-laki dan saksi, kemudian duduk pelaminan di dalam ruangan. Pegat kenduri sedang. Hari ini Lok Semawe, Banda Aceh mirip-mirip. Pemukiman penduduk itu padat. Warga sudah sulit untuk membuat keramaian di rumah. Bean terpegah parkir, meterata dapat pasang lih.
Kita mulai sewa gedung. Dulu saat ada yang buat kenduri, truk bak rumah acara truk tajak. Tapi sekarang bean rumah megampung ada depan. Terakhir saya datang kenduri di Nanik Convention Center di Simpang 5 Pekanbadah. Yang menikah orang Kampung Pinang. Nyanka antar kabupaten. Nah, kenapa tidak masjid-masjid itu pekarangannya yang luas berkolaborasi dengan kegiatan masyarakat? Yang ingin buat kegiatan pernikahan, kalau pekarangan tidak memadai, sewa lahan masjid. Buat teratak tertutup untuk ruang dekorasi duk pelaminan dengan jame dan ruang sebahagian untuk parkir kendaraan. Dengan catatan kegiatan menyesuaikan dengan nuansa masjid. Hanali ya peh-peh rapai nama acara urung kawin. Tinggal hanya nasyid-nasyid saja. Azan berkumandang, tamu datang ke masjid untuk salat. Kalau acara pernikahan itu diboikot oleh orang kampung, buat sosial cara yang lain, solusinya. Apa solusinya? Siapapun jemaah masjid silahkan masuk acara kenduri dan makan siang gratis. Ini kan lagak ada ya. Hana payah tajak kampung lain. Makanya pekarangan masjid itu harus luas. Dulu masjid dibuat menjadi benteng. Maka Masjid Al-Azhar itu ada ruang terbuka untuk latihan tentera di dalamnya. Masjid harus luas pekarangan. Anak mit di TMMN di pekarangan masjid. Mereka sudah mulai akrab di sekitarnya. Masjid itu harus ada fasilitas yang memadai. Lapangan futsal betul-betul dengan masjid. Warung kopi betul dengan masjid. Ketika azan berkumandang, hanya perlu bergeser beberapa langkah dan mereka sudah masuk ke dalam masjid. Maka saya tidak mampu bayangkan andai kata Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dibangun di Gampung Pantai Cermen Ulelu. Itu nggak ada yang hadir untuk salat. Maka harusnya masjid itu benar-benar menjadi pusat kegiatan masyarakat. Maka kita senang Masjid Islamic Center ini punya pekarangan yang luas. Seharusnya di pekarangan itu menjadi tempat kegiatan anak-anak. Di dalam masjid ini kegiatan keilmuan dan kegiatan ibadat. Tiba waktu salat, mereka tinggal merapat sedikit saja. Tapi kita juga harus paham filosofi orang Aceh, bahwa orang Aceh itu nggak mau repot. Itanya haik tajak ngetapak jojo. Maka saya mengkritik Masjid Raya Baitur Rahman karena dibangun terlalu luas. Nyan urang menyekali tung itmahyang di rumah gejak masjid, truk masjid batu itmahyang kan gejak wudu ulang rumah geriwang. Haik saya jujur ada jauh. Maka itu menjadi PR bagi kita. Maka masjid ini itu juga ada masalah karena terlalu luas. Kalau batal wudu kita lebih memilih pulang ke rumah daripada tren uyup tung itmahyang tagi salam kena untuk jak salat. Maka itu harus menjadi pertimbangan bagi kita. Kecil yang bermanfaat lebih besar daripada lebih baik daripada yang besar tetapi kurang manfaat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini kajian kita pada pertemuan di malam ini. Sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi besok subuh pada acara GPS di masjid di Hagu Selatan, Darussalam di Hagu Selatan. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk menuju ke rumah-rumahnya dalam rangka menunaikan ibadah dan memenuhi panggilannya, agar kita menjadi generasi yang cinta masjid dan kita ajak anak-anak tetap dalam pengawasan kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.